Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14. Saya akan baca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaran-ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup beriman dan berpegang teguh pada kebenaran kitab suci akan senantiasa diperhadapkan dengan tantangan pada zamannya. Demikianlah Paulus dan Timotius secara khusus dalam konteks renungan hari ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan penderitaan. Pertama sekali tentunya tekanan politis yang dilakukan oleh pemerintah Romawi waktu itu di sekitar daerah-daerah jajahan mereka. Orang-orang Kristen dikejar, dianiaya, dan difitnah sebagai orang-orang yang melakukan praktek kanibal, yaitu dengan praktek perjamuan kudus, meminum darah dan memakan daging manusia. Ada banyak fitnah juga yang diberikan, sehingga mereka dikejar, ditangkap, dan pada zaman Kekaisaran Nero, ada yang dibakar hidup-hidup. Saudaraku yang terkasih, belum cukup itu. Orang-orang Kristen dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, bahkan dikejar-kejar, seperti yang dilakukan oleh Paulus sebelum pertobatannya. Dan kemudian, di sekitar mereka ada ajaran-ajaran sesat, yang senantiasa mau bersual jawab, dan kemudian mereka semakin jahat. Dan yang membuat semakin miris adalah bahwa dari antara orang-orang yang telah percaya itu tidak lagi mau mendengar ajaran yang sehat. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikianlah realita yang dihadapi oleh Timotius. Dalam situasi yang demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan dia supaya tetap mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Paulus. Bersikap, dan demikian juga dalam menghadapi penderitaan, kekokohan iman, dan senantiasa harus berpegang teguh pada kebenaran kitab suci. Walau banyak ajaran sesat, walau ada tekanan politis, dan walau ada fenomena dari internal jemaat yang lebih menginginkan, yaitu ajaran yang tidak sehat, hanya sekedar untuk memuaskan keinginan telinga mereka, Paulus mengajar Timotius supaya tetap setia berpegang pada kebenaran, bukan hanya menghibur jemaat dengan dongeng-dongeng, khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga dan hati mereka. Maka hal ini juga perlu menjadi perenungan bagi kita saat ini, ketika kehidupan gereja diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Pada zaman saat ini, tantangan gereja yang paling besar bukan dari agama yang lain, tetapi justru dari kemajuan ilmu teknologi yang kemudian melahirkan banyak manusia yang tidak percaya karena lebih bersandar kepada pengertiannya sendiri. Maka kemunculan ateis itu menjadi ancaman yang sangat besar bagi keterlangsungan kehidupan gereja dan orang-orang beriman. Dalam hal ini kita harus berpegang pada kebenaran kitab suci, bahwa ada Allah pencipta, Allah yang memelihara, dan Allah yang menebus, dan ada Allah yang menyediakan masa depan, yaitu hidup yang kekal setelah melewati dunia ini. Maka dalam situasi yang lebih mendewakan, mempertuhankan pikiran saat ini, kita harus berulang-ulang diingatkan akan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 yang berkata,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berpegang pada kebenaran kitab suci. Jangan kita sekarang ini mau menyesuaikan, yaitu pengajaran-pengajaran yang kita berikan, baik juga khotbah-khotbah yang diberikan hanya untuk sekedar memuaskan telinga para pendengar. Sehingga ayat Alkitab, firman Tuhan itu dicocokkan menjadi stempel, legalisir dari perbuatan-perbuatan orang yang menyimpang dari firman Tuhan. Maka kebenaran itu harus dikatakan ya bila ya, tidak bila tidak, lain daripada itu adalah dari si jahat. Senantiasa untuk berpegang teguh pada kebenaran, yaitu berita Injil, berita kitab suci, bahwa sumber hidup kita adalah Allah sendiri, bukan karena kuat kuasa kita menerima kehidupan. Kalau kita kemudian bersandar dan teguh kepada kebenaran kitab suci tersebut, kita akan diajar bagaimana menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak mengerti sekarang menjalani kehidupan. Ketika banyak manusia memusatkan kehidupan kepada dirinya sendiri, maka segala hal yang dilakukan adalah semata-mata untuk keinginan dan kepuasannya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, segala hal yang kita lakukan adalah untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita berkeluarga, dan ketika kita melakukan kegiatan di tengah masyarakat, seharusnya itu menjadi ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Bersandar kepada kebenaran kitab suci, kita diingatkan akan tujuan akhir hidup kita, bahwa bukan dunia yang menjadi tujuan kita, tetapi Jerusalem, Sion, dan hidup yang kekal itu yang menjadi tujuan akhir kita. Dengan demikian, kita berlari pasti dengan tujuan itu, sehingga tidak kelelahan dalam kehidupan ini. Maka, dalam kemajuan yang luar biasa ini, di tengah banyaknya ajaran sesat, dan di tengah-tengah tuntutan dari internal jemaat akan ajaran-ajaran yang hanya memuaskan keinginan pribadi, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman hari ini. Biarlah kita kiranya itu meneguhkan hati kami, berpegang pada kebenaran kitab suci, menghadapi tantangan zaman, sehingga kami boleh dimenangkan dan beroleh hidup yang kekal dan mahkota kehidupan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.